Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Baim Wong mengajukan gugatan cerai kepada Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini tercatat ya, saya akan bacakan ini, tercatat pada register di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terdaftar pada 8 Oktober 2024 dengan nomor perkara 3477-P-2024-PA.JS. Gugatan tersebut diajukan secara online oleh Baim Wong melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Dalam gugatannya, Baim Wong meminta hak asuh atas kedua anaknya, Kiano Tiger Wong dan Kenzo Eldrago Wong. Baim juga meminta izin untuk mengucapkan talak kepada Paula. Gugatan tersebut tidak mencantumkan permintaan harta gono gini. Sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula digelar pada 23 Oktober dengan agenda mediasi atau upaya damai. Nah, kita mencoba ini teman-teman, mengintip bagaimana sih putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ketika seseorang menggugat cerai. Saya melihat ada banyak putusan itu. Yang pertama, gugatan dikabulkan. Yang kedua, gugatan ditolak. Yang ketiga, gugatan dicabut. Yang keempat, gugatan dikabulkan namun tergugat tidak hadir. Gitu ya. Saya mencoba apakah putusan dari Baim Wong dan Paula Verhoeven ketika mengikuti persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, apakah ada salah satunya? Ya, belum ada keputusan sampai saat ini, namun saya ingin mengulas bagaimana konsep surat keputusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan ketika gugatan itu selesai diputus. Saya akan mengajak Anda satu persatu melihat bagaimana konsep keputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Langsung saja. Ini adalah contoh putusan ya. Jadi putusan ini nomornya, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat. Cerai gugat ini contoh ya. Ini duduk perkaranya pasti akan dicatat satu persatu, menimbang sebagai pertimbangannya 1, 2, 3 akan dicatat semua perkara-perkaranya ya.
Ya, akan dicatat semua keluhan-keluhan daripada penggugat akan dicatat semua. Kemudian di sini tertulis permohonan ya, memeriksa dan memutuskan perkara ini, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menjatuhkan talak 1 Bain Sugra dari bla 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 dan seterusnya ya. Ini tuntutan ya. Kemudian dengan bukti-bukti nih, buktinya harus dilampirkan semua, saksi-saksi ya kan. Kemudian saksi menjelaskan sebagai berikut dan seterusnya ya. Ini bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah mempunyai 2 orang anak nih ya kan. Terus ya kan, ini pertimbangannya di sini, pertimbangan hukumnya. Mari kita bacakan sejenak ya. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali, membina rumah tangga dengan penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ini. Ternyata tidak datang. Nah, kalau tidak datang di persidangan seperti ini ya teman-teman ya. Menimbang bahwa ternyata tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datang. Gimana nih Pak Hakim nih? Ya, menimbang bahwa oleh karena selama persidangan hanya penggugat yang hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan putusan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Menimbang bahwa menjadi alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, harmonis, namun dan seterusnya, akhirnya terjadi percecokan terus. Ini juga termasuk di ini ya, dibacakan pasal-pasal ini. Banyak pasal ini ya. Oke. Ini terus. Ini karena ini tidak datang ya teman-teman ya. Kalau tidak datang itu putusannya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, ini ya. Mengadili, nanti bunyinya seperti itu. Mengadili, 1, menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Versteck. Ini Versteck ini karena tidak hadir ya teman-teman ya. Versteck ini tidak hadir. Menjatuhkan talak 1 Bain Sugra tergugat terhadap penggugat, membebankan biaya penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah 620.000. Ini tidak hadir ya. Demikianlah putusan tim Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu 13 November dan seterusnya ya. Ini biayanya. Ini putusan Versteck ya teman-teman ya. Jadi tergugatnya tidak hadir. Ya, tidak hadir. Ya. Ini tidak hadir, karena tidak hadir maka tetap diputuskan oleh hakim ya, tetap diputuskan. Itu adalah salah satu
putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang ketika tergugatnya tidak hadir. Jika tergugat tidak hadir, maka tetap akan diputuskan oleh hakim dengan cara putusan first take dengan tidak dihadiri oleh tergugat. Bagaimana jika gugatan itu dikabulkan dengan putusan hakim termasuk hak asuh anak? Mari kita simak bersama. Ini gugatan ya, sama juga ini gugatan cerai. Kita bacakan dulu putusan ya, putusan nomor sekian-sekian G 2024 P. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pemohon ya dan termohon. Oke. Duduk perkara. Ini saya bacakan ya. Duduk perkara perkawinan berlangsung sudah ceritanya ini. Jadi cerita semua pernikahannya diceritakan ya. Antara surat pernikahan nomor sekian, kemudian sejak bulan Januari ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus. Nah, inilah alasan yang sering disampaikan ya, bahwa termohon kurang bersyukur. Nah, dengan apa yang sudah dapat dari pemohon terus dan terusnya, bahwa termohon kurang peduli dan seterusnya, bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada komunikasi yang baik sehingga membuat pemohon dan termohon tidak menemui kesepakatan baik terutama dalam kehidupan berumah tangga, bahwa termohon memiliki sifat curiga dan keras kepala terus ya, seperti ini nih ceritanya, bahwa puncak perselisihan pemohon dan termohon terjadi pada tanggal mengakibatkan pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama nih. Ini juga ini, bahwa berdasarkan atas hal tersebut di atas, pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap atas dasar perselisihan yang terjadi terus-menerus. Ini putusan hakim ya teman-teman ya. Bahwa pemohon akan membiayai dan seterusnya ini terus. Ya, ini semua yang dikeluhkan oleh pemohon dan termohon itu ditulis semua sebagai bahan pertimbangan teman-teman ya. Pemohon dan termohon sepakat harta bersama yaitu tanah bangunan berdasarkan sertifikat nomor sekian. Ini langsung dibagi nih teman-teman. Apabila belum dijual, termohon berhak tinggal di rumah tersebut. Apabila di kemudian hari termohon menikah kembali, termohon tidak berhak untuk tinggal di rumah tersebut. Dan apabila rumah tersebut sepakat akan dijual kemudian hari, harus berdasarkan kesepakatan bersama dan hasilnya dibagi dua. Ini kalau ada harta gono gini ya teman-teman ya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cekwi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Ini permintaan ya. Menerima dan mengabulkan permohonan talak dari pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj kepada termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, menetapkan termohon sebagai pemegang hak asuh anak, pemelihara hak atas anak dengan nama bla 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 bla, ini semua dia. Jadi kalau hak asuh anak itu langsung dimintakan di sini teman-teman ya. Agar menetapkan pemohon untuk memberikan nafkah ini ya 10 juta. Menetapkan pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan untuk kebutuhan rumah tangga
sekian juta. Ini semua ditulis teman-teman. Jadi kalau ada permintaan itu ditulis. Ya. Mengabulkan pemohon untuk tetap membayarkan cicilan mobil Scenic tipe X, tipe Q deh. Dan seterusnya, ini ada semua ditulis nih. Jadi apapun persoalannya ditulis dalam pertimbangan putusan ya teman-teman ya. Ini di sini bahwa termohon pada sidang jawaban tidak hadir, maka jawaban termohon tidak dapat didengar. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut. Ini disering semua. Kalau tidak hadir nanti di ini ya, tetap ditulis semua ya. Nah, ditulis semua. Ditulis semua. Saksi-saksi juga ditulis semua kan. Ini untuk menceritakan. Saksi 1 menceritakan, saksi 2 menceritakan. Di sini semua tertulis teman-teman ya. Ini ya, saksi 1 ceritanya seperti ini. Saksi 2 menerangkan seperti ini. Saksi 3 dan seterusnya. Bahwa dan seterusnya ya. Ini pertimbangan hukum. Nah, ini kita bacakan ya untuk teman-teman ya. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa majelis hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali teman-teman. Tapi ini formatnya ya memang seperti ini ya. Ini juga sudah diupayakan untuk mediasi karena di sini berdasarkan pasal 4, pasal 7 peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan. Terus juga nih, menimbang bahwa dalam sidang termohon tidak hadir, maka jawabannya tidak dapat didengar. Terus. Nah, nih, menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti pemohon, jadi dilakukan analisa terlebih dahulu terhadap bukti-bukti teman-teman ya. Pemohon tersebut di atas dan pemeriksaan setempat ditemukan fakta hukum sebagai berikut. Bahwa hubungan pemohon dengan termohon adalah suami istri. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di nomor sekian rumah. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya baik-baik saja. Namun semenjak 2 tahun belakangan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Bahwa penyebab perselisihan dikarenakan termohon kurang bersyukur dengan apa yang sudah didapat dan diberikan oleh pemohon dan termohon boros membelanjakan biaya rumah. Ini macam-macam nih teman-teman ya. Bahwa puncak pertengkarannya terjadi pada Januari 2024. Akhirnya pemohon pergi meninggalkan kediaman. Pemohon yang pergi ya. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama bla 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 bla. Terus. Akhirnya diuraikan semua teman-teman ya. Diuraikan semua dalam putusan ini, diuraikan terus. Termasuk ini anak usia berapa dan sebagainya, untuk hak anak dan sebagainya diuraikan semua ya. Setelah diuraikan ya, kita akan melihat putusannya ya. Menimbang bahwa pemohon bersedia memberikan kewajiban akibat cerai talak mut'ah. Ini satu mobil, dikasih satu mobil nih ya. Terus mengadili. Nah ini teman-teman ya, ini mengadili nih. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi. Konvensi itu semua keputusan, semua tuntutan di konvensi di sini ya. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1. Ini salah 1, ditulis salah. Talak saru ini. Ya, dan seterusnya ya. Menetapkan pemohon memberikan kewajiban akibat cerai talak termohon berupa nafkah selama masa idah sebesar 10 juta rupiah. Mut'ah berupa 1, jadi ada nafkah, ada mut'ah, 1 mobil Scenic, cicilan, ya ada cicilan ini, ada cicilan, ya. Menghukum pemohon pun dihukum,
kewajiban cerai. Nafkah selama masa idah 10 juta. Terus. Menetapkan, nih nomor 5 nih penting nih teman-teman ya. Di sini ya, nih. Menetapkan termohon sebagai pemegang hak asuh anak terhadap ini ya, hak asuh anak. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah. Ya. Nih. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 13 November 2024 bertepatan dengan tanggal 6 ini ya, 6 Jumat ini, dan inilah putusan-putusan ya. Ini konvensi, jadi semua ya, ada hak asuh anak, ada cerai, ada harta gonogini, semua di sini ya teman-teman ya. Ini hak asuh anak pun langsung diputuskan di sini teman-teman. Ini. Nah itu tadi adalah putusan hakim ketika termohon tidak hadir, ya tidak hadir. Namun perkaranya itu bukan hanya cerai saja, tetapi termasuk hak asuh anak, termasuk harta gonogini ya yang tadi ya, kemudian cerainya itu semua dikabulkan. Itu di konvensi namanya ya, tidak hadir tapi tetap diputuskan ya. Ini sebagai pembelajaran ya buat kita semua ya, agar apa namanya mengedukasilah bahasanya ketika putusan-putusan pengadilan agama seperti apa. Nah, ini Baim Wong dan Paula Verhoeven belum sampai sini. Mungkin nanti tanggal 20 November ini ya. Ya 20 November ini 3 hari lagi kita akan melihat seperti apa antara jawaban, dan itu nanti di dalam masuk di dalam pertimbangan hakim. Nah sekarang bagaimana jika perkara itu dicabut teman-teman? Masih ada waktu untuk dicabut. Gugatannya dicabut, tuntutannya dicabut. Bagaimana kira-kira putusan dari hakim? Ayo kita simak sama-sama. Ini juga dari penetapan nomor 3776 PDTG 2024 PA-JS. PA itu Pengadilan Agama, JS itu Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat ya. Ini cerai gugat ya teman-teman ya. Antara penggugat dan tergugat. Duduk perkara. Nih, duduk perkaranya ini menimbang bahwa penggugat adalah dalam surat gugatannya tertanggal 30 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Terus ini diceritakan semua seperti yang tadi teman-teman ya. Mana identitas ya. Ini kemudian penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing. Ini masih balita semua ini ya, 6 tahun, 4 tahun, 1 tahun. Kemudian sejak awal dan seterusnya ini ada pertengkaran, diceritakan semua pertengkaran dalam rumah tangga ini ya teman-teman ya. Semua sampai termasuk KDRT apa semua diceritakan di sini. Semua diceritakan ya. Diceritakan semua ini. Awalnya ini ya sama, menuntut cerai, menuntut hak asuh ya. Maka penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan perawatan penggugat selaku ibu kandung. Oh ini istrinya yang menggugat ya teman-teman. Terus ya. Ini petitum menerima dan mengabulkan gugatan. Ini memohon ya.
Terus. Putusannya, pertimbangannya ini ya, pertimbangan hukum nih. Nih saya bacakan ya. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati, mendamaikan penggugat dan ternyata berhasil. Nah, menimbang bahwa karena penggugat telah berdamai dengan tergugat dan kembali rukun selayaknya suami istri, maka penggugat menyatakan mencabut gugatannya. Menimbang bahwa pencabutan perkara dalam gugat tersebut tidak melanggar hak tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab. Terus akhirnya ya, ini penetapannya nih ya. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3776 PDTG 2024 PS dari penggugat. 2. Membebankan pada penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini. Dan seterusnya terus ya. Inilah biayanya ya kalau perkara dicabut. Nah ini teman-teman, perkara itu masih bisa dicabut sepanjang belum ada tanya jawab menjawab ya. Ini bunyinya ini ya. Mengabulkan pencabutan perkara nomor sekian. Nah, ini nomor sekian ini tadi nomor yang di atas teman-teman. Nah, nomor perkara di atas ini ya. Nah, perkara ini dicabut. Kalau perkara ini dicabut artinya mereka damai dan hakim pengadilan agama berhasil mendamaikan ya. Berhasil mendamaikan. Karena berhasil mendamaikan maka tidak terjadi perceraian gitu ya teman-teman ya. Jadi upaya hakim berhasil. Karena berhasil maka gugatannya dicabut ya. Ini ya. Menimbang bahwa pencabutan perkara oleh penggugat tersebut tidak melanggar hak tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir. Karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui. Untuk itu maksud penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan. Ini ya. Bisa didamaikan, bisa ini ya dicabut gugatannya. Begitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jadi dalam proses persidangan nantinya akan ada semua uraian termasuk saksi-saksi ya. Saksi-saksi diantaranya mungkin ada karyawan ya kan, ada orang-orang yang melihat kejadian dan sebagainya. Kalau di kasus Mbak Imbong dan Paula Verhoeven mungkin akan mendengarkan juga saksi-saksi dari kedua orang tua, mungkin ya kedua orang tua, kemudian adik-adiknya dan sebagainya sebagai saksi orang yang mengetahui secara persis bagaimana kehidupan keduanya. Jadi ini masih berlangsung, jadi bisa saja putusannya nanti ya karena belum terjadi jawab menjawab, bisa saja seperti ini, perkara dicabut, ya kan? Kemudian terjadi perdamaian, kemudian rujuk kembali, bisa saja, bisa. Kemudian ada juga putusan yang kalau tergugatnya tidak hadir tetap akan diputuskan ya, itu namanya first take ya. Artinya apa? Tidak hadir tergugatnya tapi hakim telah menerima banyak kesaksian, ada bukti-buktinya, kemudian hakim akan memutuskan secara first take. Ada juga yang memutuskan secara konvensi. Jadi semua diajukan
dituntut, dan walaupun tidak datang, setelah diundang, dipanggil, hakim tetap akan memutuskan secara konvensi. Mulai dari perceraian, kemudian hak asuh anak, dan termasuk harta gonogini dalam satu keputusan. Nah, terkait dengan gugatan Baim Wong dan Paula Verhoeven ini, Baim Wong sebagai penggugat, kemudian Paula Verhoeven sebagai tergugat, ini hanya mengajukan gugatan cerai dan juga hak asuh anak. Tidak ada tuntutan harta gonogini. Ini juga akan menjadi persoalan tersendiri nantinya ya, karena semua harta gonogini atau harta bersama harus dibagi dua, kecuali harta bawaan, ya, penghasilan pribadi, warisan dan sebagainya itu tetap untuk masing-masing. Tapi kalau harta bersama selama dia menikah, maka itu akan dibagi dua. Terkait dengan hak asuh anak, nah ini nih yang repot nih. Hak asuh anak, hakim juga akan menilai, karena pertimbangannya hakim adalah undang-undang perkawinan, juga terkait dengan undang-undang perlindungan anak. Karena anak masih di bawah umur, wajib untuk diberikan kepada ibunya. Nah, ini karena ada pertimbangan secara khusus. Nah, kecuali kalau ibunya tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak. Ini kita akan menunggu bagaimana putusan hakim ketika menilai perkara yang diajukan oleh gugatan yang diajukan oleh Baim Wong kepada Paula Verhoeven. Yang jelas sampai saat ini belum ada perkembangan terkait dengan keputusan tersebut. Ya, saya juga meyakini sesuatu kita tidak tahu, pada akhirnya akan ada keyakinan hakim apakah layak atau tidak putusan gugatan cerai dan juga pembagian harta gonogini serta hak asuh anak. Bagaimana pembicaraannya itu ada di keputusan pengadilan nantinya. Ya, mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan mendengarkan ini dari putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Semoga informasi ini bermanfaat. Keputusannya kita nantikan. Contohnya saya sudah bacakan. Kira-kira ini yang mana yang akan diputuskan oleh hakim dalam perkara ini. Kita nantikan. Terima kasih.